Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Polisi meningkatkan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Hadi Pranoto dan musisi Anji ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil Hadi dan Anji untuk diperiksa sebagai saksi Senin pekan depan. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan Hadi Pranoto dan musisi Anji naik ke tahap penyidikan. Polisi akan memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai saksi. Pihak pertama yang akan diperiksa adalah Anji pada Senin mendatang. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia serta pakar informasi dan teknologi. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa sudah dinaikkan tingkatnya menjadi tingkat penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian kemarin sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli. Yang pertama adalah saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli pidana, dan juga kita sedang melayangkan untuk menunggu hasil pemeriksaan dari IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia. Rencana hari ini yang kita layangkan surat panggilan untuk saudara pemilik dari akun Dunia Manji, ya, atau inisial A ya, yang biasa dipanggil. Itu rencananya kita akan memanggil hari Senin, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nanti setelah itu baru kita akan layangkan lagi panggilan untuk saudara HP sendiri. Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidit ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong. Laporan terkait video wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang diunggah ke akun YouTube milik Anji. Dalam tayangan ini, Hadi Pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi mengklaim telah menemukan obat herbal COVID-19. Hadi menyebut obat buatannya mampu menyembuhkan COVID-19 hanya dalam waktu singkat. Usai laporan ini bergulir, Hadi pun menyatakan siap melapor balik Muanas Alaidit ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Hadi bahkan berencana menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 148 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, musisi Anji sudah menyampaikan permintaan maaf atas konten yang menuai kontroversial di akun YouTube-nya. Musisi Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto sudah minta maaf. Anji mengaku tidak mengenal Hadi Pranoto. Mantan vokalis band Drive ini tergerak mewawancarai Hadi karena klaimnya soal obat corona bisa memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi menurut Anji, Hadi Pranoto akan membagikan gratis obat yang diklaim telah melalui riset timnya selama 20 tahun. Anji meminta maaf pada publik karena telah membuat gaduh, dan Anji mengaku tidak mengenal sosok Hadi Pranoto. Polisi akan memeriksa Anji Senin pekan depan. Anji diperiksa atas laporan diduga menyebarkan berita bohong terkait obat COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima hasil swab, puluhan warga Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur mendatangi tempat pemakaman umum Jalan Gajah Mada, Jember untuk membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19. Beruntung, aksi nekat warga dapat dihentikan. Ratusan warga Jalan Gajah Mada, Jember ini akan membongkar paksa makam Rosidi di TPU Jalan Gajah Mada yang divonis kematiannya karena COVID-19 oleh tim medis Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Namun menurut keluarga, hasil tes tersebut janggal lantaran tidak ada nomor registrasi dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Bina Sehat yang tidak memiliki alat swab dan hanya ditandatangani oleh seorang bidan Rumah Sakit Bina Sehat. Padahal di Jember, alat swab hanya ada di Rumah Sakit Dr. Subandi dan Jember Klinik. Dari hasil surat ini, Mas. Ini dari surat Bina Sehat tidak tertera register dan itu penyampaiannya akan kita perbaiki tadi katanya. Baru ada masalah mau perbaiki. Sudah telat. Kan telat gitu loh, Mas. Ya. Yang kedua, ini dari mana dan tidak dijelaskan. Begitu saya tanya tentang masalah tanda tangan, seorang AMD pun bisa untuk mendatangani surat swab ini. Beruntung, aksi warga dapat dicegah oleh Muspika Kaliwates bersama Banser di rumah duka. Hingga warga pun tidak jadi membongkar makam almarhum Rosidi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
28 orang petugas medis di Tegal, Jawa Tengah terkonfirmasi COVID-19. Padahal dalam beberapa bulan terakhir, Tegal telah menjadi wilayah zona hijau. Setelah 2 bulan menyandang predikat zona hijau, kini tercatat 28 orang ternyata terkonfirmasi COVID-19 di Tegal, Jawa Tengah. Hasil ini berdasarkan swab test pada 30 Juli hingga 6 Agustus lalu. Ini merupakan peningkatan yang signifikan. Wakil Wali Kota Tegal mengatakan sebagian besar yang terkonfirmasi COVID-19 adalah tenaga medis dan tidak semuanya warga Tegal. Dengan penambahan kasus COVID-19 ini, pemerintah Kota Tegal akan menggelar rapid hingga swab test secara rutin. Karena kita melihat perkembangan yang luar biasa itu, makanya kita melakukan swab masif. Hampir 779 orang kita tracing. Diketahui Tegal menjadi kota pertama yang menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 yang tengah meningkat pada akhir Maret lalu. Ada 49 titik yang ditutup pemerintah Kota Tegal untuk memutus penyebaran COVID-19. Setelah 2 bulan lockdown, pemerintah Kota Tegal mengakhiri PSBB dan membuka seluruh akses. Bahkan Tegal sempat menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang nihil kasus konfirmasi COVID-19 pada akhir Mei lalu. Kini kasus COVID-19 kembali ditemukan setelah 2 bulan mengakhiri masa PSBB. Meski demikian, pemerintah Kota Tegal memastikan semua fasilitas umum dan sekolah tetap berjalan. Selain itu, mereka juga tidak berencana memberlakukan PSBB agar roda ekonomi tetap berjalan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa santunan dan tanda penghargaan bintang jasa kepada tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID-19. Menko Polhukam menyatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga tenaga medis yang menangani COVID-19 yang gugur senilai 300 juta rupiah. Insentif yang sifatnya rutin, pemerintah juga akan memberikan santunan dan tanda penghargaan yang biasa disebut sebagai bintang jasa, ya. Santunan itu diberikan kepada setiap dokter atau tenaga medis tanpa dibedakan apakah dokter spesialis, apakah itu dokter umum, ataukah itu tenaga medis biasa. Kalau meninggal, pemerintah menyediakan santunan 300 juta. Menyediakan santunan 300 juta. Dan itu langsung diberikan kepada keluarga dan dalam waktu yang cepat. Dalam bentuk uang. Jadi apakah itu perawat atau dokter, kalau sudah meninggal itu kita tidak membedakan hierarkinya, ini spesialis apa hanya tenaga perawat atau dokter umum, itu sama 300 juta rupiah gitu. Itu yang disediakan oleh pemerintah. Jelang pembelajaran tatap muka, 4 guru SMP di Surabaya, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Deteksi tersebut berdasarkan hasil rapid dan swab massal yang digelar Pemkot Surabaya jelang dibukanya sekolah tatap muka tingkat SMP. Jelang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk pelajar SMP, pemerintah Kota Surabaya menggelar tes kesehatan terhadap para guru. Hasilnya, dari 748 guru di 14 SMP di Surabaya yang telah mengikuti rapid test di Gelora Pancasila 3 Agustus lalu, 65 guru dinyatakan reaktif. Dari hasil tes swab kepada 65 orang guru, 4 guru positif COVID-19 dan diisolasi di Asrama Haji Surabaya selama 14 hari. Sementara rencana dibukanya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk siswa SMP di Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih terus mengevaluasi sebelum diberlakukan.
Memang ini sekarang masih dievaluasi dan dilakukan simulasi, ya kan, masih berlanjut sampai sekarang, ya kan. Nantinya dari hasil tersebut akan dirapatkan oleh tim Satgas COVID Kota Surabaya untuk menentukan mana-mana saja atau seperti apa pola pembelajaran tatap muka ini. Karena kan memang tidak begitu mudahnya aja hanya guru yang akan dilakukan tes, tapi kita juga melihat keluarganya, orang tuanya seperti apa, ya kan? Kita juga tracing si murid ini keluarganya seperti apa, apakah di kawasan yang terdampak COVID. Nah, itu kan masih dibutuhkan penilaian-penilaian lebih oleh Satgas COVID Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berencana membuka sekolah tatap muka di 21 SMP yang terdiri dari SMP negeri dan SMP swasta yang ada di 5 wilayah Surabaya dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah disimulasikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan bantuan sembako untuk buruh korban PHK hingga kini masih menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Paket-paket bantuan tersebut kian terbengkalai, bahkan beberapa di antaranya telah rusak. Ribuan paket sembako untuk buruh korban PHK masih menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang seharusnya disalurkan pada bulan Juni lalu ini kian terbengkalai. Bahkan sebagian terlihat telah rusak. Perwakilan Serikat Pekerja menjelaskan bantuan tersebut belum dapat diambil karena masalah administrasi. Mereka pun meminta penyederhanaan syarat penyaluran bantuan kepada Pemkot Bekasi. Saya jujur sampaikan memang ini kesulitan kita di lapangan. Ketika teman-teman kita itu ter-PHK, kita minta KTP dia. KTP itu ada di kantong dia kemana-mana loh. Tapi ketika kita minta fotokopi KTP-nya, itu saya bisa berbulan-bulan untuk dapatnya. Ini kesulitan kami. Kami juga harus ngakuin itu. Nah, itulah. Cuma makanya itu saya minta kepada Pemkot, ada nggak cara lain kalau membantu itu, apakah cukup melalui database kita aja, jadi nggak usah KTP KK-nya, karena seluruh ter-PHK pun nggak berada di tempat. Sementara itu, Pemkot Bekasi menjelaskan sebagian bantuan telah disalurkan ke sejumlah serikat pekerja. Namun masih ada bantuan yang belum disalurkan karena terganjal masalah data pegawai yang di PHK. Enggak ada yang berbelit sebenarnya. Cuman minta dipermudahnya begini. Saya punya data dari perusahaan. Nah, serikat punya data juga yang di PHK. Nah, data PHK-nya yang belum dilaporkan oleh perusahaan. Karena data perusahaan di PHK itu kan perusahaan dong yang mengeluarkan bahwa dia di PHK. Nah, ternyata di dalamnya situ masih ada dalam kasus ini masih bergulir gitu loh. Dia masih dalam kasus, masih ada dalam penanganan perselisihan. Sehingga perusahaan nggak mau menyampaikan sampai perselisihan ini selesai. Namun menurut buruh, tapi Bu dia kan juga di rumah, kan artinya dia sebenarnya sudah di PHK. Bantuan-bantuan ini sebelumnya diterima Pemkot Bekasi dari pemerintah pusat. Ada total 1.888 paket sembako yang ditujukan bagi buruh korban PHK akibat COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Depok, Jawa Barat menyulap tas bantuan Presiden menjadi bendera merah putih dengan panjang ratusan meter. Selain untuk menyambut kemerdekaan, pembuatan bendera dari tas bansos itu sebagai media pemersatu di tengah pandemi COVID-19. Kreativitas bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Seperti warga di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keinginan memiliki bendera merah putih yang terbentang panjang tercapai setelah memanfaatkan tas bantuan Presiden yang mereka terima karena dampak COVID-19. Sukaryanto dan istrinya merombak tas bantuan Presiden menjadi bendera merah putih. Ternyata ide ini disambut warga sehingga dari pengumpulan seluruh tas bantuan Presiden dalam 2 pekan ini telah menghasilkan bendera merah putih sepanjang 331 meter. Kita udah lama kepengin punya bendera lama, bendera panjang. Terus pada saat ini tiba-tiba ada kayak pas banget timingnya tuh, ada bansos tasnya warna merah putih. Nah, kita bilang sama Bu RT,
Gimana kalau kita minta ke warga, boleh nggak ya tasnya kita minta, kita dedelin supaya kita bisa jadikan bendera panjang gitu. Nah seperti itu, terus warga antusias tuh untuk kita. Pemasangan bendera merah putih di jalan desa sebagai bagian dalam perlombaan menghias lingkungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kreativitas ini pun disambut Lurah Bedahan karena mampu memperindah lingkungan tanpa harus mengeluarkan dana dan memanfaatkan barang bekas. Nah, ini mudah-mudahan menjadi suatu contoh untuk lingkungan yang lain yang ada khususnya di wilayah Kelurahan Bedahan bisa menata, menghias dan juga untuk ikut program K3 ini. Warga menargetkan bisa membuat bendera merah putih dari tas bantuan presiden sepanjang 500 meter. Ditargetkan akan rampung dalam 1 pekan sebelum hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bersepeda tengah jadi tren di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini digemari karena dianggap menyehatkan dan bisa mengusir jenuh. Namun, Anda harus berhati-hati karena banyak kasus meninggal dunia saat bersepeda. Kegiatan bersepeda kembali menjadi tren. Sepeda menjadi salah satu gaya hidup sehat yang populer di tengah pandemi corona. Sepeda juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengusir jenuh saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja mencatat jumlah pesepeda naik 10 kali lipat atau 1000% selama masa PSBB. Jumlah ini didapat dari pengamatan di beberapa ruas Jalan Sudirman pada pukul 6.30 hingga 8 pagi. Meski kegiatan ini menyehatkan, namun Anda juga tetap harus berhati-hati. Sejumlah kasus kematian mendadak saat bersepeda mencuri perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Seperti yang terjadi pada 17 Juli 2020 lalu, warga Kelurahan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pesepeda. Korban kemudian diketahui bernama Hadi Mustafa, pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM Ignatius Jonan dan terakhir menjabat sebagai komisaris Pertagas. Kematian Hadi sempat membuat warga sekitar panik dan takut. Warga mengira korban terpapar COVID-19. Tidak ada warga yang berani mendekat hingga petugas medis RS Bayangkara lengkap dengan APD mengevakuasi korban. Dari pemeriksaan awal petugas medis diduga Hadi meninggal karena serangan jantung. Kejadian serupa juga terjadi di Madiun, Jawa Timur pada 27 Juli 2020 lalu. Korban diketahui bernama Slamet Riyadi, warga desa Kaibon, Kecamatan Geger, Madiun. Korban tewas dengan kondisi tengkurap dengan sepeda di dekatnya. Petugas yang datang ke lokasi memeriksa jenazah korban dengan menggunakan APD lengkap. Dugaan awal korban meninggal akibat serangan jantung.